Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan GPD Situbondo yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam menu sarapan pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semuanya saat pagi hari ini sudah mengalami berkat yang sangat luar biasa yang dari Tuhan Yesus, pertolongan dari Tuhan Yesus yang selalu kita alami dalam setiap hari, setiap pagi, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dikasih selalu. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk kita belajar sama-sama bagaimana hidup kita ini di dalam situasi dan kondisi perkembangan dunia digital yang semakin maju hari-hari ini Bapak Saudara ya. Saya percaya bahwa perkembangan dunia digital pada saat hari-hari ini yang begitu pesat, itu ada dampak positifnya, juga pasti ada dampak negatifnya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diharapkan untuk kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi semua orang ya Bapak Saudara ya. Puji Tuhan, renungan sarapan pada pagi hari ini saya beri judul yaitu Aku, Tuhan, dan Media Sosialku. Puji Tuhan. Saya diingatkan oleh teguran dari seseorang ya Bapak Saudara yang bagaimana media sosial ini begitu jahat dan begitu kejamnya Bapak Saudara ya. Ini dari sisi negatifnya ya saya membicarakan bagaimana orang itu merasa tersiksa ya, mereka yang sudah terikat harus melakukan rutinitas di media sosial begitu menyita waktu, tenaga mereka. Tetapi pagi hari ini sesuai dengan tema renungan firman Tuhan, Aku, Tuhan, dan Media Sosialku, saya ingin mengajak bahwa kita dalam menggunakan HP kita ini, media sosial kita itu secara arif dan bijaksana untuk menjadi berkat dan memberkati orang-orang lain di sekitar kita ya Bapak Saudara ya. Saya ingin membawa dalam suatu ayat firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan bahwa segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Mungkin HP dan media sosial yang kita gunakan ini tidak membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi ayat firman Tuhan Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya itu berguna. Begini ya Bapak Saudara ya, saya ingin bercerita ya. Ada sebuah cerita seseorang ya Bapak Saudara. Orang ini mengalami suatu iri atau silau dengan teman-temannya pada waktu dia masih SD, SMP, kuliah. Nah, dan saat mereka bekerja, dalam hari-hari yang dia lewati, waktu-waktu yang dia lewati, dia melihat status dari teman-temannya, bagaimana teman-temannya menstatus story, baik dari WA, IG, atau Facebook, lain-lain aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, di situ dia melihat dan dia merenungi, oh temanku hari ini pekerjaan sukses, di status ya Bapak Saudara ya. Pergi kemana di status, jalan-jalan, membeli rumah di status, ataupun saat makan di status. Oh, kelihatannya sungguh luar biasa sukses ya. Tetapi status-status dari teman-teman yang dia lakukan itu membuat dia itu menjadi silau ya. Dia menjadi capek, dia menjadi mungkin iri. Oh, temanku kok begini, temanku kok sukses begini di setiap hari, setiap waktu, setiap bulan dia lewati. Nah, dan dia mengatakan bahwa
dia tidak menyalahkan temannya itu, tetapi status itu membuat pikiran dia menjadi silau. Akhirnya singkat cerita dari seseorang ini, dia tidak mau lagi menggunakan media sosialnya, itu membuka media sosialnya baik IG maupun Facebook dan yang lain-lain. Dia tidak mau menggunakan kembali karena dia ingin hidupnya itu menjadi tenang, ya Bapak Saudara. Puji Tuhan, ini sebuah cerita bagaimana kalau melihat dari sisi temannya itu, apa yang dilakukan memang tidak bersalah, tetapi kita melihat dari sisi lain seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, bahwa segala sesuatu itu halal bagiku, tetapi bukan semuanya itu berguna. Tidak semuanya itu berguna dan bermanfaat bagi kita, bagi orang lain. Istri saya pernah menegur suatu kali kepada saya. Puji Tuhan sampai hari ini saya dan istri sekeluarga untuk dapat menggunakan media sosial kami dengan baik. Mungkin hanya sekedar untuk bekerja, ayat-ayat firman Tuhan yang kami status. Nah, suatu saat saya memposting sebuah makanan ya Bapak Saudara ya, bukan makanan di restoran, tapi mungkin saya masak terus saya status. Istri saya menegur bahwa janganlah menstatus seperti itu. Kita ini harus memiliki empati kepada orang lain. Di sini kita bisa makan makanan yang enak, di sini kita bisa makan makanan yang mewah, tetapi mungkin di kontakmu orang lain yang melihat statusmu itu, mereka ada dalam posisi kekurangan. Dia tidak bisa makan seperti kita, makan aja mengalami kesulitan, mengalami kekurangan. Mungkin ada orang-orang dengan melihat status kita itu membuat status kita ini membuat tidak menjadi berkat bagi orang lain ya Bapak Saudara ya. Saya bersyukur buat itu semua ya Bapak Saudara ya, bahwa kita seharusnya sebagai anak Tuhan itu memiliki rasa empati untuk orang-orang lain. Saya tadi membuka di dalam kamus besar bahwa empati itu adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang lain, juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Saya tidak melarang Bapak Ibu Saudara menstatus di saat Bapak Saudara makan di status, saya tidak melarang, tetapi kita harus lebih bijak menggunakan media sosial kita, lebih bermanfaat seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Kalau kita dalam status media sosial kita itu adalah perkataan yang memberkati, ayat-ayat firman Tuhan yang memberkati orang lain, yang menguatkan, bukan status yang melemahkan orang lain, yang membuat rasa iri kepada kita, untuk kita juga berempati melihat keadaan sosial masyarakat yang tidak sama dengan kita, sehingga itu apa yang kita kerjakan itu juga akan memberkati mereka yang melihat media sosial kita. Puji Tuhan Bapak Saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu hanya kita berikan untuk hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus, bukan untuk manusia. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 di sini dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, baik di media sosial kita, itu janganlah kita tujukan hanya untuk kepada manusia yang kita ingin ditinggikan, tetapi itu akan kita berikan segenap hati kita berikan, kita perbuat dengan segenap hati kita, itu semuanya itu adalah untuk Tuhan Yesus Kristus saja. Sehingga kalau media sosial kita itu memberkati orang lain, apa yang kita berikan di situ itu memberkati orang lain dan mereka terberkati, itu semuanya kita berikan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Walaupun dunia berubah semakin jahat dan banyak hal yang dikerjakan di media sosial itu tidak memberkati, membuat iman orang menjadi lemah,
Tetapi di sini dikatakan bahwa Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Mungkin dunia berubah, menjerumus. Kalau saudara melihat di IG, di TikTok, di Facebook, oh begitu manusia hari-hari ini mereka memamerkan tentang kemewahan, makanan yang mereka makan, begitu mereka tamaknya makan seperti itu. Oh, dengan mungkin maksud supaya orang memberikan life yang banyak kepada dia, tetapi itu adalah nafsu dari kedagingan. Mereka mementingkan mulut mereka, perut mereka, sehingga mereka makan dengan dipuas-puaskan. Kita tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi marilah kita sesuai dengan Roma 12 ayat kedua ini, kita berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudara. Saya yakin hari ini saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, di kota Situbondo, di luar kota Situbondo, dimanapun berada kita sebagai anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memakai kita semuanya untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja, sehingga kita dapat menggunakan HP kita, media sosial kita dengan baik. Kita memiliki hati yang berempati, memikirkan orang lain, melihat keadaan sosial kita, dan sehingga apa yang kita lakukan semuanya itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan Bapak Saudara. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.